Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Ini sebuah kesempatan untuk saya boleh menyampaikan renungan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama bertumbuh, untuk sama-sama kita semakin mengenal kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Kenapa Alkitab menyampaikan hal ini supaya kita menjaga hati? Karena hati itu sangat penting sekali, saudaraku. Yang membuat kita berkenan di hati Allah adalah hati kita. Allah tidak melihat penampilan kita, tapi Allah melihat hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu membawa atau memposisikan hati kita kepada posisi yang benar. Artinya kita belajar bagaimana kita menjaga hati kita ini dari kekecewaan, dari kemarahan, dari kepahitan, dari kebencian dan sebagainya. Nah, kalau boleh saya kasih perumpamaan, saudara tahu yang namanya kapal laut, ya. Saudara, di kapal laut itu, saudara tahu dalam perjalanan di laut itu nggak ada rambu-rambu lalu lintas. Atau pesawat udara, di udara itu nggak ada rambu-rambu lalu lintas, saudaraku. Beda dengan perjalanan di darat. Tetapi seorang nakoda atau pilot membutuhkan yang namanya navigasi, alat navigasi, ya. Bagaimana kapal di laut atau pesawat terbang itu bisa memposisikan kapalnya atau pesawatnya ke tempat yang benar sehingga tujuan itu bisa sampai. Karena itu kita perlu juga Bapak Ibu Saudara untuk membawa atau memposisikan atau menavigasikan hati kita kepada posisi yang benar. Supaya apa? Karena saudara tahu Alkitab juga berkata bahwa air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Artinya bahwa pola pikir kita, tingkah laku kita, itu dipengaruhi oleh sesuatu yang dari hati. Makanya Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut kita yang najis, tapi yang keluar. Karena perzinahan, pikiran kotor itu berasal dari hati. Tindakan-tindakan kita dipengaruhi oleh hati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu yang namanya Alkitab berkata, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Itu artinya dalam segala hal kita perlu menjaga hati kita untuk tidak terkontaminasi dengan virus-virus rohani yang mengotori hati kita atau mengotori bait Allah yang ada di dalam diri kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, menjaga hati kita itu, ketika kita menjaga hati kita, maka itu akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita dari hari ke hari. Jangan biarkan saudara terkontaminasi dengan kebencian. Jangan biarkan hati saudara terkontaminasi dengan kekecewaan. Jangan biarkan hati saudara terkontaminasi dengan rasa dendam dan kebencian. Semuanya itu harus kita tanggalkan. Kita izinkan, kita biarkan hati kita menjadi bersih dengan cara memposisikan hati kita kepada tempat yang benar, dengan meresponi segala sesuatu dalam kehidupan kita itu dengan benar. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Mungkin mereka mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak benar. Saya berharap bahwa itu tidak mempengaruhi kondisi hati Bapak Ibu Saudara. Hatimu tetap terjaga, terarah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak hari ini, Bapak Ibu Saudara, sepanjang hari mungkin kita beraktivitas, kita akan menemukan hal-hal, kondisi, situasi, atau orang-orang yang seringkali membawa kita untuk meresponi dengan salah atau meresponi dengan membuat hati kita terganggu. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini kita belajar menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena itu akan memancar kehidupan kita. Jadilah orang-orang percaya yang menjaga hatimu. Jadilah orang-orang percaya yang memiliki hatinya bersih. Dan saya percaya ketika kita menjaga hati kita, disitulah kita sedang yang namanya mengalami pertumbuhan dan terobosan secara rohani dalam kehidupan kita. Allah membuat perubahan selalu dimulai dari hati kita. Hari ini izinkan firman Tuhan, izinkan Roh Kudus mengerjakan hatimu, mengambil sampah-sampah kehidupanmu, supaya hatimu terjaga, hatimu bersih, dan hatimu berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetap maju bersama dengan Tuhan. Buatlah sebuah perubahan dimulai
dari hati kita dan dimulai dari dimana kita menjaga hati kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, di mana kami percaya Engkau tetap berkarya di setiap kehidupan kami. Engkau selalu mendatangkan hal-hal yang baik buat kami. Kami percaya ketika kami diperhadapkan oleh orang-orang yang mungkin mengucapkan kata-kata yang kasar atau tindakan-tindakan orang yang membuat kami harus meresponi. Tapi izinkan untuk kami bisa meresponi dengan benar, membawa, memposisikan, menavigasikan hati kami kepada posisi yang benar, supaya apa yang firman Tuhan katakan, menjaga hati itu yang kami lakukan, supaya hati kami bersih, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang berkenan di hati Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang senantiasa membawa perubahan di dalam kehidupan kami, untuk kami semakin serupa dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jangan pernah menyerah, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupanmu. Tuhan memberkati.